Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada perlu sama kamu? Ada apa? Kok tumben pulang? Mana kunci mobilnya Bapak? Loh, buat apa? Kan mobil itu udah atas sama aku. Tapi kan wasiatnya kan atas nama aku. Loh, kamu nggak dengerin notaris kemarin bilang? Tapi Bapak selama hidup itu bilang kalau mobil itu buat aku. Tapi notaris kemarin bilang, Dek, kalau mobil itu udah aku yang dapat, bukan kamu. Tapi kan Bapak bilangnya itu buat aku. Kakak inget dong, kakak belum nggak pernah merawat Bapak sampai Bapak meninggal. Terus kakak kesini buat minta mobil, emangnya nggak malu? Udah ada buktinya di notaris kok kamu ngotot. Tapi aku punya mobilnya dari aku dan surat wasiatnya dari aku. Surat-surat mobilnya itu ada di aku. Tapi kan kakak tetap nggak bisa miliki mobil itu kalau mobilnya masih ada di aku. Udah deh, buktiin aja besok di notaris. Balik. Padahal dulu kan aku yang disuruh bapak ngerawat mobil itu. Dok, ini ada. Pripun Pak? Ini bapak ikan wis loro-loroan. Terus masmu yo jarang balik. Oke, Mas niku kok mboten nate wangsul, mboten semerap teng pundi. Nah, iya kan iku nang ngarep ono mobil, iku wis sampean rumaten. Kan masih yo jarang balik pisan. Oh, berarti mobil niku damel kula, Pak. Nggih pun sampean rumaten niku timbangane boten di rumah, kersane rusak terus. Nggih. Andai aja bapak masih ada. Aku dengar-dengar kalian kemarin tengkar-tengkar. Kenapa? Ada masalah apa? Coba kakak jelasin masalahnya. Kamu lah, jelasin. Gimana deh? Jadi gini Bi, kan selama ayah hidup itu kan aku yang merawat. Jadinya mobil sama BPKB ini ada di aku dan atas nama aku. Ayah juga menyetujui itu waktu BPKB udah dibalik nama dari punya ayah ke punyanya aku. Tapi tiba-tiba dia datang buat minta kunci mobil. Kan wasiatnya atas nama aku. Tapi kan BPKB-nya atas nama aku. Udah ada tanda tangan notaris juga di sini. Terus selama ini kakak kemana? Kok nggak ada di rumah? Nggak mau. Kalian ini adik kakak kok bisa cuma gara-gara masalah sepele kayak gini. Harusnya ada yang ngalah salah satu dari kalian. Nggak mau. Mau. Ya Allah, gimana ini kalau aku bilang ke ibunya kalian? Gimana gini aja dah, kita sepakatin aja. Kita buat kesepakatan, itu mobil kan buat bareng-bareng toh. Gimana kalau mobil itu dilelang aja? Enggak, Bi. Kan di atas nama aku wasiatnya ini. Tapi kan punya aku BPKB-nya. Kan sudah jelas nama aku yang di sini, Dek. Di wasiat itu nama aku. Emangnya gak malu ya gak pernah merawat ayah tapi datang-datang minta mobil? Yang penting di wasiat nama aku. Oh ya sudah. Udah gini aja. Ini kan Bibi kan bukan orang yang pintar-pintar juga kayak masalah kayak gini. Gimana kalau kita nyari orang yang pintar di bidang kayak gini, kayak tukang ahli itulah apa namanya itu gimana? Biar selesai. Ini nggak tahu juga ini masalah jalan keluarnya kayak gimana. Gimana deh, setuju nggak? Iya deh setuju. Kakak gimana? Setuju? Serawis. Sudah, kita cari siapa namanya itu penilaian ahli saja kalau kayak gitu. Yang akur ya. Kenapa ngobrol? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa kenapa? Face-mu itu menunjukkan bahwa kamu ada masalah. Aku ada problem, Bang, sama adik aku. Problem kenapa? Kan adikmu masa ada problem kekeluargaan? Kamu tahu kan mobilnya bapakku itu Yang apa? Yang warna apa? yang Alphard hitam itu. Oh, yang itu. Iya. Emang kenapa dengan mobilnya? Itu kan warisnya atas nama aku, Bang. Nah terus, Tapi adikku nggak mau nggak mau ngasih ke aku. Padahal sudah dari notaris pun sudah ada nama aku di sana yang tercantum menjadi ahli waris mobil itu. kalau aku pikir-pikir itu posisimu tuh menang telak.
Soalnya dari segi notaris sudah mewasiatkan bapakmu menghadapkan notaris untuk dirimu. Sedangkan adikmu itu tidak ada kewajiban ataupun ada hak untuk mengambil mobilnya karena bapakmu sudah menghadapkan ataupun mencatatkan waris atas namamu. Terus gimana ya bang? Masa aku bawa ke pengadilan urusan ini? Kalau saranku sih jangan. Karena kenapa? Kamu dulu dibesarkan bersama adikmu dari kecil bersama, dan ketika sudah besar masa mau pisah hanya karena gara-gara mobil yang bisa itu kita cari dan juga kita bisa beli. Keluarga itu sangat berharga, bro. Masa kamu mau tukar dengan itu? Iya ya bang. Udah ya bang, makasih ya bang sarannya bang. Oke. Satu bantu aku bang. Lain kali kalau ada apa-apa bisa cerita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Esti, silakan duduk. Baik Bu Esti, bagaimana? Oh jadi gini Bu, saya ini kan 2 bersaudara. Nah kakak saya ini nggak pernah ada di rumah Bu. Dari ayah saya ini sakit sampai ayah saya sudah meninggal. Nah tiba-tiba kemarin ini kakak saya datang ke saya buat minta kunci mobilnya. Nah saya nggak mau dong buat nyerahin kunci mobilnya karena memang selama hidup ayah saya itu bilang bahwa mobilnya itu akan diwasiatkan di saya, dan di surat wasiat mobil itu emang diatasnamakan saya pribadi, saya sendiri. Kenapa saya sendiri? Karena kakak saya emang nggak pernah ngurus orang tua saya sampai meninggal. Jadi keseluruhan mobil itu diberikan kepada saya, begitu Bu. Baik, jika dilihat dari akar permasalahan dari Ibu Esti tersebut, sangat sulit untuk Ibu dalam adu pembuktian. Namun, jika surat-surat dan atas nama itu masih atas nama Ibu Hesti, kemungkinan besar masih bisa untuk memenangkan sengketa tersebut. Bagaimana Bu? Apakah saya tetap bisa memiliki mobil tersebut secara keseluruhan? Ibu tidak usah khawatir apabila atas surat tersebut masih atas nama Ibu, Ibu masih bisa memenangkan mobil tersebut secara penuh. Oh gitu. Oh ya sudah Bu, terima kasih untuk konsultasinya. Ya, Bu Esti, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ya, silakan masuk. Siapa? Ya, duduk dulu ya. Ya. Nama Bapak siapa? Kalau boleh tahu ya. Iya, saya dengan ini Hasan Oh, dari mana, Pak? dari Promkodam sih Pak. Keperluan Bapak kesini untuk apa, Bapak? Iya, tahu saya dari teman-teman saya sih Pak, katanya saya kan ada problem nih Pak. Katanya kalau datang ke Bapak itu mesti Bapak itu punya aja jalan keluar gitu. Jadinya saya coba ke sini. Siapa tahu nanti dari Bapak itu bisa mengklirkan problem yang saya hadapi sekarang gitu Pak. Emangnya permasalahan Bapak sekarang ini apa? Kok bisa datang ke sini minta pendapat ke saya? Saya ini kan bukan apa-apa dari Bapak ya. Iya. Ya sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya sedikit bercerita terkait problem yang saya hadapi sekarang. Jadi problemnya yaitu tentang wasiat mobil gitu Pak. Jadi saya kan dapat surat wasiat nih Pak dari bapak saya, dari orang tua saya, yang mana wasiatnya itu berupa sebuah mobil, dan itu sudah tertulis di notaris juga Pak. Nah kemudian waktu saya mau mengambil mobilnya, tiba-tiba adik saya itu ngelarang kalau saya bawa mobilnya. Dia beralasan kalau semua surat-surat dan BPKB itu sudah dia balik nama atas nama dia. Kan saya mikirnya, lah apa maksudnya? Kan wasiatnya kan udah jelas dengan nama saya gitu loh Pak. Jadinya kan tetap mau saya ambil, tapi dia tetap gak mau gitu Pak. Jadinya saya harus gimana sih gitu. Ya, saya tanyakan dulu ya Pak. Sebelumnya Bapak sudah melakukan apa saja untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi sebelum saya kesini tuh sebenarnya kemarin itu sudah sempat
mau diselesaikan oleh bibi saya sendiri, Pak. Jadi kemarin waktu saya ambil mobilnya ke adik saya, ya namanya refleks ya Pak, nggak tahu ya, soalnya tiba-tiba langsung jadi kayak tengkar gitu loh Pak. Terus saya dipanggil sama bibi saya lah, sama adik saya, ditanyain kenapa, sudah aku jelasin semua. Adik saya juga tetap ngotot gitu Pak dengan pendiriannya, kalau udah dibalik nama apalah bla bla gitulah. Tapi kan ya tetap bukti konkretnya kan ada di saya gitu loh Pak, surat wasiat. Jadi percuma saja dong kalau aku marah-marah ke dia. Soalnya kan tetap saja pasti aku yang menang gitu loh Pak. Tapi ya tetap saya masih perlu pendapat-pendapat yang bisa nguatin dan bisa mungkin ngerubah lah dari hati adik saya itu gimana Pak. Ya kalau menurut saya Bapak sudah bagus melakukan langkah seperti itu ya, melakukan mediasi. Tapi ya walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi sudah melakukan dengan baik. Menurut saya Bapak ini jangan dulu terlebih dahulu diselesaikan dengan cara litigasi terlebih dahulu, dikarenakan Bapak ya, saya kasihan juga dari Bapak ini permasalahannya satu keluarga antara kakak dan adik. Jadi mohon ya kepada Bapak diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi saya jelaskan sepengetahuan saya sebagai ahli di sini, saya ahli hukum Islam ya Pak, dan juga saya berkutat juga sebagai pengajar di kampus UINHAS Jember sebagai dosen hukum ya. Mengenai itu saya berpendapat bahwasanya ada dua pendapat di sini. Ada terkait pendapat dari hukum Islam dan hukum Indonesia. Dari hukum Islam sendiri ada tertera atau penjelasan mengenai hukum Islam. Menurut wasiat itu ada dalam bentuk lisan dan tertulis. Jika dalam bentuk lisan itu seharusnya ada saksi, 2 saksi, baru wasiat itu sah. Dan jika dari tadi adik Bapak itu dipersetujukan oleh mendapatkan mobil atau surat kendaraan, itu seharusnya itu harus ada saksi di sana. Nah, kalau sudah ada saksi, biasanya secara hukum Islam ya, itu sudah sah, dan wasiat Bapak itu anggapannya dianulir, sudah dicabut lah, tidak berlaku lagi kalau secara hukum Islam ya. Tapi dalam secara hukum Indonesia tertera pada peraturan undang-undang hukum perdata ya. Menurut hukum perdata itu KUHP menjelaskan bahwasanya wasiat itu harus dalam bentuk tertulis atau surat. Jadi diajukan ke notaris. Tuh, jika tidak diajukan notaris itu tidak sah gitu. Jadi sudah kuat Bapak, sudah mempunyai bukti kuat dalam bentuk surat basah. Tapi ya sana memang banyak alibi atau banyak alasan bahwasanya ya saya dapat persetujuan. Itu tidak cukup, mungkin bisa nanti disampaikan saat negosiasi gitu. Negosiasi. Yang kedua, nanti Bapak bisa menyampaikan di saat negosiasi, yaitu solusi yang terbaik dan jalan tengahnya itu bagaimana enaknya. Itu. Ini kan nanti negosiasi Bapak maunya bagaimana. Kalau maunya Bapak ini ingin sesuai dengan surat wasiat, ingin mendapatkan mobil itu dan surat kuasanya, Bapak bisa menyarankan pada adik Bapak untuk menjual mobilnya dan membagi 2, itu bisa. Nah, seumpama adik Bapak itu menuntut ada persyaratan, mengikhlaskan tapi memberikan, tapi ada persyaratan untuk menggantikan uang pakai perawatan itu bisa disepakati berdua gitu. Enaknya bagaimana, bayarnya bagaimana, itu enaknya gitu ya. Terus ya Mas, kalau Bapak ini masih kepengen mobil, tidak mau dijual, itu emang sulit dikarenakan dari adik Bapak itu sudah kuat juga mempunyai surat kendaraan secara resmi, secara legal memang dia punya surat kendaraan. Memang membingungkan ini kan ya. Kalau seumpama secara sah ya administrasi memang dia menerima surat kendaraan, Bapak punya wasiat gitu yang harus menerima
mobil. Tapi harus diselesaikan dengan keluarga saya. Ya dengan terakhir ya negosiasi. Mungkin ada dipertanyakan lagi Bapak? Ya mungkin cukup itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan terkait sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Ya sebenarnya Bapak ya harus selesaikan dengan keluarga dulu ya, biar tidak timbul konflik berlanjutan, soalnya kan keluarga juga gak enak ya. Dan juga adik Bapak ini merupakan adik sekandung juga kan maksudnya. Kalau Bapak berkonflik dan diselesaikan dengan litigasi itu perlu waktu yang lama gitu. Jalan terakhir Bapak, tidak terakhir sih ini, tapi harus bisa lah, insya Allah bisa diselesaikan negosiasi, asalkan Bapak bisa meyakinkan adiknya juga tidak begitu juga permintaannya tidak terlalu banyak juga, itu bisa insya Allah bisa selesai. Gimana Bapak? Paham ya? Iya. Penjelasan dari saya. Ya. Mungkin bisa bersabar ya Pak. Ya baik, terima kasih ya Pak. Ya. Sudah cukup cerah lah jawaban dari Bapak tadi terkait apa yang harus saya lakukan. Mungkin nanti kedepannya akan saya ajak ketemu lah adik saya. Mungkin di rumah, mungkin aku akan datang ke sana, diselesaikan lah bareng-bareng gimana enaknya. Mungkin nanti kalau tetap kekeh ya apa kata besok dah pas negosiasi. Ya mohon maaf Bapak, saya tidak menyajikan kopi dengan apa ya. Ya silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Dalam permasalahan ini saya cukup tahu bahwasanya yang diperkarakan yaitu rebutan mobil antara kakak dan adik. Jadi apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mas Hasan sendiri? Iya, dari pihak kami, dari pihak Mas Hasan tetap menginginkan mobil tersebut karena mobil tersebut juga sudah memiliki surat wasiat yang sah dari almarhum ayahnya Mas Hasan, seperti itu. Kemudian di sini yang saya tanyakan, apa sih keinginan dari pihak Mbak Esti sendiri? Nah, di sini saya juga sudah ngobrol tadi ya. Yang diinginkan oleh Mbak Esti bahwasanya dia menolak permintaan dari Mas Hasan dikarenakan oleh ayahnya sendiri itu sudah diberikan secara langsung kepada Esti, seperti itu. Dan juga semasa sebelum meninggal ayahnya pada waktu sakit, Mas Hasan sendiri juga tidak pernah pulang dan menjenguk ayahnya, seperti itu. Nah, jadi saya juga bertanya, Anda mendatangkan siapa di sini? Iya, di sini saya mendatangkan ada 2 saksi yang dimana mereka berdua adalah pegawai notaris yang pada saat itu almarhum dari ayahnya Mas Hasan ini memberikan surat wasiatnya atau memberikan tugas kepada mereka berdua untuk memberikan surat wasiat, membuatkan surat wasiat untuk Mas Hasan, seperti itu. Mungkin mereka berdua bisa menjelaskan seperti itu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mila. Di sini saya merupakan notaris yang dulu pernah diamanahkan almarhum Bapak Alvan untuk membuatkan surat wasiat. Dan kehadiran saya di sini kemarin dihubungi oleh pihak Mas Hasan untuk menjadi saksi beliau, di mana di samping saya membawa pegawai saya yang dulu ikut serta menandatangani surat wasiat. Baik, saya sebagai pegawai dari Ibu Mila, notaris dari Mas Hasan, turut serta menandatangani surat wasiat tersebut. Ya baik, mungkin sudah bisa kita dengarkan bersama ya tadi dari kesaksian dari pihaknya Mas Hasan. Kemudian bagaimana kesaksian dari pihaknya Mbak Esti sendiri? Baik, di sini saya menghadirkan 2 orang juga, bahwasanya pada waktu almarhum ayah Alvan itu memberikan mobil kepada Mbak Esti, 2 orang ini juga mendengarkan perkataan ayahnya. Saya Joni selaku saksi yang telah mendengarkan percakapan almarhum Bapak Alvan beserta Mbak Esti. Dan saya Jono sebagai saksi, waktu itu saya nongkrong bersama Pak Joni di warung sebelah dan mendengarkan pembicaraan antara almarhum Bapak Alvan dengan Mbak Esti.
Jadi mungkin itu yang dapat dijelaskan oleh para saksi kami. Jadi bagaimana tanggapannya? Iya, karena memang dari kedua saksi, dari kedua pihak sudah menjelaskan terkait kesaksiannya ya. Di sini secara hukum di Indonesia juga kan sudah kita dengarkan bersama, di pihaknya Mas Hasan ini memiliki bukti yang sangat kuat, yaitu surat wasiat, Pak. Yang dimana surat wasiat itu dari almarhum Bapak Alvan yang diberikan kepada saudara Hasan sendiri, seperti itu. Boleh lihat surat wasiatnya? Boleh. Dan juga salinannya. Tolong. Jadi memang benar. Terima kasih. Jadi saya mau mengutarakan pendapat saya sendiri ya. Jadi mengenai hak milik sepenuhnya oleh Mas Akir itu tidak bisa diputuskan seperti itu saja itu. Karena Mbak Esti juga anak dari almarhum Bapak Alvan seperti itu. Dan juga pada waktu sakit sebelum almarhum Bapak Alvan yang menjaga Bapak Alvan itu Mbak Esti. Sedangkan Mas Hasan sendiri itu tidak pernah menjenguk atau pulang ke rumahnya seperti itu. Iya, jadi bagaimana nih Pak? Karena kan memang dari tadi kita muter-muter di sini terus tanpa ada jalan keluar seperti itu. Jadi saya juga tadi sudah sempat ngobrol sama Mbak Esti bahwasanya bagaimana kalau kita mobilnya itu dilelang atau dijual dan hasilnya itu dibagi dua. Daripada nantinya malah tambah jauh dan ke pengadilan nantinya. Iya, mungkin bisa saya diskusikan dulu ya bersama pihak dari Mas Hasan sendiri. Bagaimana? Ya, sepakat ya. Ya, dari pihak kami atau pihak dari Mas Hasan sendiri menyepakati adanya solusi tersebut seperti itu. Jadi bagaimana Pak? Jadi dalam permasalahan ini sudah clear bahwasannya mobil tersebut dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi dua. Dan alhamdulillah juga yang sebenarnya Mas Syakir bisa menang dalam keadaan ini bisa menyetujuinya. Nah kebetulan juga di sini sudah ada Bu Mila sebagai notaris. Bagaimana nanti setelah kembali ke kantor tolong buatkan akta perdamaian dalam permasalahan ini. Baik, bagi kedua belah pihak bisa hadir di hadapan saya, di kantor saya pada jam kerja. Nanti saya akan membuatkan surat perjanjian perdamaian buat kalian. Ya baik, karena memang kami rasa permasalahan ini sudah menemukan titik keluar ya Pak. Jadi ya seperti itu tadi, untuk mobil dijual atau dilelang, kemudian hasilnya kita bagi dua, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita pamit dulu karena memang permasalahannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangannya Mas Hasan dan Mbak Esti. Berhubung kemarin saya telah diamanahkan untuk membuatkan surat perjanjian damai, kebetulan juga saya sudah membuatnya dan di sini saya akan memastikan ulang terkait identitas dari kedua belah pihak. Di mana pihak yang pertama bernama Hasan Jufri, pihak yang kedua bernama Hesti Nur Afifah. Apakah benar? Benar. Baik, langsung saja di sini bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di sini. Posisinya di sini. Untuk selanjutnya, para saksi bisa tanda tangan di bawahnya. Saksi kedua. Karena surat perjanjian
perjanjian ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, para saksi dan juga saya sebagai notaris sendiri, maka surat perjanjian damai ini sudah sah secara hukum. Alhamdulillah.